ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسببه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam aidan wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabi fi sabilillah. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan bapak-bapak, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka masyarakat, yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah MTSN 5 Tabalong, yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan Bapak Kepala Tata Usaha beserta stafnya, yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan bapak-bapak dan ibu karyawan-karyawati pengajar MTSN 5 Tabalong, yang sama-sama ulun hormati adik-adik, anak-anakku sekalian, pembawa syair-syair maulid. Tadi dicampur ada al-habsi, ada juga ad-dibanya. Kemudian yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan andikda, siapa tadi yang membawa ayat suci Al-Quran, munajah, yang ulun hormati dan ulun banggakan. Mudah-mudahan kedepannya prestasi-prestasinya nanti dapat ditingkatkan lagi, alhamdulillah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia pada pagi menjelang siang ini, sepantasnya dan sepatutnya lah kita untuk sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, petunjuk serta inayahnya jualah hingga pada kesempatan hari ini, saat ini, pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang walaupun tadi jar Bapak Kepala Sekolah sangat sederhana sekali kan, tapi sederhana tapi mewah kelihatannya kan seperti itu. Dalam rangka kita sama-sama yang pertama bersilaturahmi, mempererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama muslim. Kemudian yang kedua, kita sama-sama dengan tekad, dengan niat yang sama ingin membesarkan, ingin mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita menyelamatkan. Nah, gitu. Jadi ada beberapa poin kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mudah-mudahan Allah meridai kita, mudah-mudahan berkat kita kumpul di tempat ini dengan niat yang kita baca tadi, Allah benar-benar cepat mengangkat wabah virus COVID-19 yang mana sampai hari ini kalau kada salah 10 bulan dah lawasnya, menghantam dan menghajar penduduk bumi. Kada hanya negara kita, bangsa kita, tapi dunia juga ikut dihantamnya. Nah, mudah-mudahan berkat kita kumpul hari ini silaturahmi, takzim lawan Allah, takzim lawan Rasulullah, mudah-mudahan wabah virus COVID-19 termasuk bala musibah dan bencana semuanya diangkat, dijauhkan oleh Allah daripada kita semua. Amin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan juga berkat kita kumpul pada hari ini, dosa-dosa kita yang disengaja kita perbuat, yang tidak disengaja kita perbuat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang besar, yang kecil, kita meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami itu ya Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya dan pengikut-pengikutnya hingga ila yaumil qiyamah. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak dan Ibu Dewan Guru, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin ulun sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pertama, ulun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang pada kesempatan kali ini mengundang ulun secara pribadi walaupun atas nama komite hadir di tempat ini, sekaligus minta untuk disampaikan ceramah. Kami minta maaf juga lawan Pak Dayat, lawan Pak Kasubakti. Oh, ada memang panggilan terjawab itu 2 kali, isi mes ada 2 kali. Kada terbalas sampai hari ini, hanya orang bacanya bila banyak isi mes di muka yang ke bawah, yang dahulu ini ke belakang. Kada lagi terbuka. Jadi minta halal, minta ridha dunia akhirat, kalau ada maksud apa-apa. Kalau bang ada, dalam Islam itu bisa kita kan dilarang berprasangka yang kada baik. Itu kan ada apa istilahnya suuzon. Kada boleh kita berprasangka yang kada baik. Jadi minta maaf lawan Pak Dayat, minta maaf lawan Pak Kepala Tata Usaha, Pak Sahrudi. Kenapa aja Pak Ilham ini kada mengangkat teleponnya? Kenapa kada menjawab ya aja kan seperti itu. Tidak ada maksud lain-lain pokoknya kayak gitu. Minta ridha, minta halal dunia akhirat. Tidak mengurangi daripada rasa hormat ulun. Insya Allah pelaksanaan hari ini membawa keberkahan dan ridha Allah. Kemudian ulun mengucapkan dan menyampaikan penghargaan kepada Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru atas kepercayaannya lawan ulun sebagai penceramah hari ini diundang sekaligus sebagai ketua komite. Kemudian nanti apa yang belum sampaikan ini, kalau misalnya ada tutur kata, kemudian sikap perbuatan yang kurang berkenan Pak, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak dan Ibu Dewan Guru, adik-adik
adik-adikku, anak-anakku, kalau ada yang kurang berkenan, tutur kata, sikap, perbuatan, ulun banyak-banyak minta dimaafkan. Ulun rancak kalau ceramah itu betabi-tabi di awal dahulu, mun betabi-tabi di akhir, orang berikan yang kada sempat lagi, di awal ini kada salah lagi kita. Lidah kada bertulang, tapi dahsyatnya sedahsyat pedang, bahkan lebih dahsyat daripada pedang. Ya kan? Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemanapun hendak dicari obatnya tidak akan ketemu. Kan kayak itu bahasanya. Nah, kemudian kalau ada kelebihannya semata-mata dari Allah, kalau ada kekurangannya, kekurangan ilmu pengetahuan yang belum miliki. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dewan Guru, Bapak Kepala Tata Usaha, adik-adikku sekalian, kada berapa lawas nih, hanya berapa perubahannya harap benar di ulun jurang angkat jempol untuk kepala sekolah dan Dewan Guru. Kalau komite ini sebenarnya tinggal tanda tangan saja, asisi saja, apakah dirancang bukan yang ulun mendukung saja kan kayak itu kuncinya, tahu terima diri saja kan kayak itu. Jadi ulun artinya tuh melihat luar biasa kayak itu. Mudah-mudahan ini menjadikan amal jariyah, amal ibadah bagi kita semua. Kami paham, kami memahami, dan kami ya tadi 4 tahunan lebih kenal dengan Pak Punijo ini. Mudah-mudahan dengan Pak Sahrudi kami juga 3 tahunan, dengan Pak Dayat kami sekolahan Taimbai juga. Jadi Pak Karman sama semuanya, Pak Azwar sama. Luar biasa. Artinya mudah-mudahan kedepannya sekolahan kita ini lebih mantap, lebih maju lagi, dan kayak itu, lebih hebat pada dasarnya, lebih diminati, dan kayaknya pada akhirnya harapan kita sebagai komite ini mencetak kader-kader anak-anak kita yang luar biasa kayak itu, yang lulusannya tuh dapat diperhitungkan lah pada dasarnya kan gitu. Nah itu harapan kita. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak dan Ibu Dewan Guru, adik-adikku sekalian, kaitan dengan kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ulun membaca hadis tadi di awal, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, siapa yang memuliakan hari kelahiranku, maka yang Nabi akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memuliakan hari kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kayak apa caranya? Hadis Nabi kan mengatakan, siapa memuliakan hari kelahiranku maka akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Pertanyaannya itu sekarang, bagaimana caranya kita memuliakan hari kelahiran baginda Rasulullah? Nah, contohnya ya yang seperti ini. Kita silaturahmi itu kan memuliakan, hadir di tempat ini kita mengucapkan beberapa tadi syair Maulid Al-Habsyi, kada kehitungan rasanya, kada kehitungan jumlahnya banyaknya kayak gitu. Kemudian memuja dan memuji Nabi kita, kemudian kita tausiah, ulang lagi ceramah, dengarkan ceramah. Nah ini bentuk-bentuk kita memuliakan hari kelahiran daripada baginda Rasulullah. Bapak Kepala tadi intisarinya udah Presiden sampaikan, bulan Maulid ini adalah berbicara tentang kelahirannya, tentang hijrahnya, dan tentang wafatnya. Tapi kayaknya bila misalkan hijrah kada terbaca, wafat kada terbaca, kada apa di antaranya paling kata lahirnya lah, paling katakan kayak itu. Masalahnya kan jar pada jam kita 10 menit aja, jar kepala sekolah ala kadarnya aja juga aja kan kayak itu. Tapi kalau ceramah masjid langgar sejam kalau belajar. Bapak Ibu saudara-saudari hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Kenapa? Kayak apa cara kita memuliakan? Ya seperti ini. Nah, inilah bentuk-bentuk kita memuliakan daripada hari kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu memang orang hebat, orang manusia pilihan, manusia agung, manusia pilihan, panutan kita semua. Saking hebatnya, saking luar biasanya, Rasulullah itu sebelum dilahirkan sudah ada beritanya. Di mana beritanya? Di dalam kitab-kitab terdahulu. Yang pertama ada yang namanya kitab Taurat, ada yang namanya kitab Zabur, ada yang namanya kitab Injil. Saking mulianya, saking harapnya, saking hebatnya,
Rasulullah Nabi kita Muhammad sudah diberitakan terdahulu baik di dalam Taurat itu ada. Apa jargonnya di dalam Taurat? Rizwan ingat ya, anak dari Rizwan. Kayak apa beritanya di dalam kitab Taurat? Ujar di dalam kitab Taurat menandakan bahwa Nabi kita itu lahir, informasinya apabila bintang sabit berjalan dari tempatnya, maka saat itulah Nabi kita Muhammad dilahirkan ke dunia. Nah itu dalam kitab Taurat dan dipadahkan. Adakah ingat adik-adik anak-anakku sekalian, kitab Taurat itu diturunkan pada abad keberapa? Pada abad keberapa kitab Taurat diturunkan? Ingatkah? Namun ulun salah, ulun minta maaf karena diingatan naik juga. Rasanya kalau ingat ada salah pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian kalau kitab Zabur abad ke-13 sebelum Masehi. Maunya kada salah, cuma maunya salah itu diminta maaf, minta halal, minta ridha, kadang hendak menyesatkan kita. Makanya kita minta maaf, minta halal, minta ridha. Iya kah Pak? Abad 12 nah. Ya. Nah, kemudian apa? Kitab Injil itu abad ke-1 Masehi, Pak. Kemudian Quran abad ke-7 Masehi. Nah, kita menghitung yang Injil aja lawan Quran itu berapa jaraknya? 1 Masehi, abad ke-1 Masehi. Kemudian Quran abad ke-7 Masehi. Berapa itu abadnya? Jaraknya, Pak Karman berapa jaraknya? 1, 6 lah bedanya lah. Sahabat itu berapa sahabat? 100 tahun, 1000 tahun, 100 tahun. Nah berapa jaraknya Nabi Isa ke Al-Quran, maksudnya Injil ke Al-Quran? Apalagi kalau kita menghitung ke Taurat tadi lawan Zabur, jauhnya informasinya. Coba bayangkan kayak apa nih haratnya Nabi kita, mulianya Nabi kita, agungnya Nabi kita, canggihnya Nabi kita. Aku jago batakun lahir di Ampong Halua tahun 1976. Takuniku orang disupport pada yang satu pada kita. Nah, kita kan seangkatan aja 75 76 itu. Ada aja kabarnya 10 tahun yang lalu pacangan di Kalua itu lahir tahun 1996 Haji Ilhami ngarannya. Dek lalu jawabannya. Kada lalu ada pokoknya kada tumpang dah. Jadi aku menanggapi kan apa maka ada informasinya tuh karena kita kada harap. Kita kada harap baik. Andai kata kita harap, kita hebat, kita agung, kita mulia, kira-kira 10 tahun sebelum belum lahir tuh ada. Ini lawasnya nih berapa abad? Isa aja, Injil aja ke Quran tuh berapa? Jaraknya nah kita menghitung. Kalau 100, 600 tahun lawasnya, coba bayangkan 6 abad. Udah ada beritanya. Inilah karena Nabi kita tuh harap, Nabi kita mulia. Beda dengan kita yang ada harapnya. Nah, siapa kita ngaku harap? Kepala sekolah ada harap. Namun saya ngaku harap, ada harap. Yang harap tuh di situ. Kepala sekolah mantap harap, tapi yang harap di atas lagi kan ya. Nah ini coba bayang-bayang kita. Kemudian di kitab Zabur diberitakan juga apabila di kitab Zabur itu sungai-sungai yang ada bebenyuan berataan. Nya bisa kalau Pak Karing balik. Karing sungai itu kada lagi menodah kami itu di Kalua Pak bila Karing uyuh mencari banyu. Kada kisah emang kayak di hulu nih pada yat kada suah kita yang tatamui yang Karing benar ada sumur tah. Apabila di dalam Zabur itu sudah bebenyuan yang karing-karing tadi, maka itu pertanda Nabi kita Muhammad dilahirkan ke dunia. Nah, di dalam kitab Injil juga kada mau kalah, Injil juga menceritakan di dalam kitab Injil apabila ranting-ranting pohon itu yang kada beranting, berkembang kada, berdaun kada, begitu inya keluar ranting, begitu inya keluar kembang, inya keluar daun, saat itulah Nabi kita Muhammad dilahirkan ke dunia.
Ngintuk sekalinya yang ulah Nabi kita tuh harat. Kita ada beritanya Pak. Pak Ponijo kan 6 tahun bedanya 5 tahun Mang Ulun. Kan ada kapan di Jawa atau kadang ulun enggak lah teh. Aduh, kalau ada pengaruhnya kita, insyaallah. Nah inilah kelebihan Nabi kita. Harat Nabi kita tuh memang hendak lahirnya aja. Nah kemudian hendak lahir pulang rahat batianan di dalam kitab tuh beberapa kitab ulun baca juga kadeda pernah Aminah tuh mengandung Nabi kita tuh merasa uyuh letih capek bahasa kita. Beda dengan buhan ibu-ibu yang kalau lalakian kada kawadita ini nasuah merasa coba lihat ya, yang ibu-ibu kayak apa yang sudah yang berat tuh biasanya umur kandungan mulai 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu pada merasa lagi. Tapi mau harap. Saya hendak mau durian. Enggak ada musim nih kali makan durian Pak. Coba lah saking hebatnya Nabi kita tuh dikandung oleh Ibu Sidin Aminah, kadang merasa capek, kadang merasa uyuh, kadang merasa lelah. Orang hamil tuh baik kemana aja dibawa kali ya, ke hulu, ke hilir, ke mana-mana dibawa, ke pasar dibawa, ke tabing, ke sungai dibawa, coba uyuhnya. Coba Bu, uyuh kah hamil atau hamil enggak? Uyuh. Oh berdua yang hamil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibunya selamat, anaknya selamat. Itu harapan dan doa kita. Coba lihat ya Nabi kita. Karena pernah. Yang harapnya lagi ketika bulan pertama datang Nabi Adam alaihi salam lawan Aminah. Nah, di bulan pertama. Bulan kedua datang Nabi Idris pulang bulan kedua dalam mimpi aja Bang kada berhadapan langsung dalam mimpinya Aminah. Bulan ketiga datang pulang Nabi Nuh, bulan keempat datang pulang Nabi Ibrahim, bulan kelima datang Nabi Ismail, bulan keenam datang Nabi Musa, bulan ketujuh datang Nabi Daud, bulan kedelapan datang Nabi Sulaiman, bulan ke-9 datang Nabi Isa alaihi salam. Aku nih mama di keluar mah aja Kak. Mama waktu latihanan 2 tahun yang lalu aku di rumahku di keluar. Pak Mak jolon. Adakah waktu mama hamil tuh didatangi oleh Nabi yang delapan? Mana jok, ada datang Nabi yang delapannya tuh. Ada. Nah, jago tak jawab pulang 2 kali bahwa kita ada harap. Ngaku-ngaku harap, ada harap pulang kita berbeda lawan Nabi kita. Nabi Adam datang pertama di bulan pertama. Nabi Idris datang bulan kedua. Samuan Nabi itu datang mendoakan lawan Aminah. Artinya tuh meninggali pesan lawan Aminah jar Nabi Adam kaina Aminah hailah nih anak yang kau kandung nih kaina adalah merupakan pemimpin yang benar. Itu Nabi Adam bapadah lawan Aminah. Nabi Idris pulang bapadah Aminah, anak yang kau kandung ini kaina akan memiliki derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh pulang mengucap pulang Aminah ya dalam mimpi yang ketiga hari ketiga bulan ketiga bahwasanya Aminah anak yang kau kandung ini kaina akan memperoleh kemenangan baik dunia maupun akhirat. Sampai ke Nabi Sulaiman, Nabi Musa ujar Nabi Musa, Aminah anak yang kau kandung ini akan memiliki mukjizat yang besar. Kemudian Sulaiman, anak yang kau kandung ini kaina adalah merupakan penutup Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi Isa akan mempunyai mukjizat Al-Quran. Samuan Bu Bapak dah lawan Aminah itu. Harapnya nih Nabi kita atau dalam mimpi. Yang harap lagi Aminah apabila kaina anak itu keluar lalakian berilah namanya Muhammad. Sama kalau aku nih mama adanya kayak itu.
Masya Allah. Tapi di rumah ulun ada ngaran anak Muhammad Lokman Ramadan. Nah, ada juga. Karena apa? Ulun pernah mendengar rasanya kalau ada salah Habib Ali bin Alwi bin Tuhir berkata, kalau di rumah kita tuh ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Muhammad, insya Allah keberkahan dalam rumah kita. Ini kan deh rumah yang apa gersang apa karena di dalam tuh Ferrari apa namanya Rusi di Kumaradunda. Aduh, Masya Allah. Karena ketinggalan zaman ngaran-ngarannya. Padahal apa? Nabi mengatakan, akrimul auladakum fahassinu bi asma'ahum. Muliakanlah anak-anakmu, ujar Nabi. Baguskanlah nama-namanya. Nama tuh beberang ini orang. Yang penting beneran, nggak bujur. Ya memang ada ustadz pemadah yang penting beneran karena kita pada hari kiamat dipanggil dengan nama kita dan dipanggil dengan ayah kita. Berang, maksudnya anak tuh asal ada cirinya, asal dengarannya. Jangan juga bisa berpengaruh. Ada ngaran misran kalau dicocok orang panggil orang uli sampai debutor. Wah zaman kayak ini mengganti aja ngarannya ganti Yusran. Ayo, adalah kan ada dua keliba, apa jurang, nanak lahatan. Kada bertakon berdahulu. Ada kami Misran ada kita ada. Kata apa? Padahal Misran itu bagus, artinya Misran itu kan bahasa Arab pakarman apa? Kegembiraan bisa jual lah. Kalau Yusran bang, kurang lebih lah. Kan bagus saja jual kan ada kada bagusnya. Tapi uli tadi yang marganya. Uli. Ada kon kada sanggup nyandang. Muhammad. Coba. Belum lahir lagi Nabi kita. Coba. Ini kulir dari Muhammad. Aku untung ada Muhammad Lokman Ramadan. Baca ramah aku dikambitian kepadahkan mama jago Hajah Masitah, ibunya Maryam. Harat kelak. Mantap kalau boleh. Nah, anak kemanakannya Humairah itu kan seruan daripada Rasulullah terhadap Aisyah. Apa artinya Humairah atau pakar mana? Pipi yang mirah kemirah-mirahannya. Nah ada aja tuh tambangnya di dalam. Mudah-mudahan rumah tangga tuh bercahaya. Ini apa kada rumah tangga kita dan apa penyembah yang kada di dalam penguasa kada ngarang dah layau berkenan. Ada sebutin mazwar diambil jangaran tabat yada abi lahab wa tab tuh bagus tuh ngaran abi lahab tuh bagus dalam Quran. Tapi kelakuan Abu Lahab kada bagus. Ketujuh merendahkan orang Abu Lahab. Kalau Rasulullah dakwah nih kayak ulun dakwah. Abu Lahab di situ aja nyambi sini kawan. Itu perlu sudah gitu. Ada bujuan ya. Anunya. Ke Abu Lahab di ujung Pak. Abu Lahab tuh kan mau dibuk di ini. Di ujung. Jadi bukannya di mahi seberang malam dengan aku kayak dulu masukkan lalu diambil. Rumah luas cuma kalau dulu diambil dari sini. Coba bayangkan kita. Ini yang terkadang kita bagus. Ustaz tadi kan menjelaskan hanya secara umum aja, lalu mengambil ngaran Abu Lahab. Abu Lahab tuh apa? Orangnya, pikirannya, akhlaknya kada tapi normal. Kada tapi bagus bahasa kita kan kayak itu. Bila Rasulullah dakwah ceramahnya dah nyambat kita. Dusta kita, itu kan bujur kita, sesat kita. Pacangan kafir kita berarti makanya kita kada beriman. Atau mau beriman? Mun kayak Khalifah Umar dahulu coba kita tahu kisahnya Umar. Pak Umar apalah luar biasa kalau bila ada orang yang hendak menghormati Muhammad itu penggalnya tukang kepalanya. Tapi apa akhirnya Umar? Kada tahan Umar tunduk Umar lawan Nabi kita. Coba bayangkan. Jadi mau ada di Quran pengarang Umar, Ali misalnya, malah diambil kan Abu Lahab jangan. Lawannya habang tadi Pak. Allah tadi jangan diambil. Jadi aku pandahkan aja kita kalau bilang salah kita. Adakah Pak Sahrul di kasih atau orang mengambil ngaran Allah ada enggak? Kada sanggup nyandang kita lah. Itu kan ketinggian aksara. Kada sanggup kita. Nah kemudian
lahir ulun kada salah hilap dibantu orang Pak lahir. Siapa yang membantu? Satu, istri Nabi Adam Hawa. Aminah itu lahir dibantu oleh istri Nabi Adam. Yang kedua dibantu oleh ibunda Nabi Isa Siti Maryam. Yang ketiga dibantu oleh istrinya Fir'aun Siti Asiyah. Lain Aisyah Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Dibantu orang. Tapi sebenarnya waktu melahirkan dalam beberapa kitab tarikh itu disebutkan Aminah kada kesakitan waktu lahir. Amun kita ini apa? Bila kada mati hidup, bila kada hidup mati. Antara dua pilihannya. Mun lelaki yang nyaman tahu tahunya ngerasanya kayak apa? Alapatan mati lawan hidup. Makanya Adinda Rizwan, adik-adik, anak-anakku jangan durhaka lawan kawitan. Kawitan tuh guru sama nih guru kami bubuhan padayat, bapak kepala madrasah sama anu, jangan dihulu-hulur, jangan dicaci maki, jangan dihina-hina. Kayak apapun itu guru kalian, kayak apapun itu kawitan kalian. Jangan kau rendahkan, jangan kau sakiti, kan kayak itu. Supaya hendak menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh itu adalah anak yang baik. Karena akan begitu kainainya Tuhan misalnya mudah Tuhan artinya berhasil lah, kadang mengecewakan lah pada dasarnya. Yang paling tidak untuk kepentingan dirimu seorang kan seperti itu. Uyuh melahirkan tak ada gampang-gampang. Yang di wadah kami anaknya Anang operasi semalam, kasihan kan operasi. Andai kata kawan namanya sama diisim kata operasi 20 juta kan, bayangkan dia kalau jika kada berkait di JS, untung orangnya berduit, orang kada berduit ya baik operasi 20 juta, ngukut duitnya. Ada gampang-gampang, nak kawin ya, nak kawin Cina sekolah loh, irisakan sekolah lah, ada dari seman adik-adik sekolahan dulu, kena dia sudah sekolahan, ayo nak kawin lagi kan, apa lagi, menikah di uyak ada bebayaran, nyamannya, ayo luar biasanya kita. Nah coba bayangkan. Jadi ngaran itu yang bagus diambil dalam Quran karena memang ngaran itu mempengaruhi 2 sama 5. Bapak Ibu saudara-saudari hadirin wal hadirat, lahir di Bantu, kita jangan sombong. Salah satu watak dan karakter Rasulullah, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Motor apa? Pada diri Rasulullah itu ada contoh, ada perilaku, ada sikap, ada perbuatan yang mesti kita sebagai umatnya harus mencontohnya. Jangan semua perilaku Rasul tak satu pun dapat kita contoh. Semua perilaku Rasul tak dapat kita contoh. Coba bayangkan. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Jangan sombong. Karena sudah jadi pejabat lah tak sombong malah. Aku teringat yang pesan Nabi Adam tadi. Kenapa jadi Nabi Adam? Aminah, anak yang kau kandung ini akan menjadi pemimpin yang benar. Berarti pemimpin itu ada yang salah, ada yang kada bujur, ada yang kada sehat, ada yang kada normal, ada yang zalim pemimpin. Sekehendak, maksudnya sekehendak liur jadi pemimpin. Jadi presiden cuma rakyatnya ditindas. Kayak itu. Jadi gubernur rakyatnya ditindas, jadi bupati rakyatnya ditindas, jadi camat rakyatnya ditindas, jadi kepala desa rakyatnya ditindas, sakahendak. Jadi kepala rumah tangga kalau warganya ditindas. Rasulullah itu kan mengatakan karena kita ini pemimpin beritaan biar kada jadi kepala sekolah nih. Ya boleh, ini terkadang Tuhan guru menyalahkan kepala sekolah, kayak ulun kepala KUA, Tuhannya staf nyalahkan kita, padahal kita tuh pemimpin berikan minimal pemimpin kita di rumah tangga. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hapok lior, hapok lior. Yang di rumah tangga aja dulu kayak kita di rumah tangga atau biris kan anak tuh amanah titipan kada biris kayak Pak kita sebagai abah sebagai orang tua di rumah biris kada jawabannya kembalikan lawan kita kayak apa jawabannya ini hati-hati kita dimintai pertanggungjawabannya apalagi misalnya jadi pejabat sakahendak liur sekehendak liur tuh kayak apa maksudnya sekehendak liur tuh semaunya terserahku kalau aku menjebat
kau harus tunduk, kau harus patuh misalnya kan gitu. Kata itu. Rasulullah pernah menyatakan dalam kitab Nasihul Ibad dijelaskan, ya Rasulullah bertanya kepada iblis yang terlaknat. Ulun baca itu dalam kitabnya. Kam ahibba'uka min ummati, ya Rasulullah. Iblis, ya iblis, kam ahibba'uka min ummati, berapa kekasihmu daripada umatku? Ujar Rasulullah, bertakon lawan iblis. Lalu apa? Iblis menjawab, asyaruka nafarin, ada 10 macam. Mau kita uraikan Pak 10 macam ini kan besar. Nah, satu di antaranya adalah awwalahumul imamul jair, pemimpin yang zalim, pemimpin yang semina-mina. Karena Rizwan 4 tahun, 5 tahun yang akan datang jadi camat, kemudian jadi bupati misalnya. Kada tahu kita nasib kita, ini mudah-mudahan. Kada ada bayangan belum kita. Cuma garisnya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Kau jadi anu, kau jadi anu, kau jadi anu, kau jadi anu. Ada garisnya. Kada kawa kita berkehendak seorang. Nah, ketika kau jadi pemimpin, jangan kau zalim, jangan kau semina-mina, jangan kau sekahendak. Karena bila kau kayak itu, maka kau akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kayak itu. Nyaman nah, kayak Pak kepala madrasah, bila ada guru kada maasi Pak jangan lagi pian tanda tangani yang yang SKP-nya. Pian bila kada ba SKP kepala madrasah kada kawan naik pangkat, apapun alasannya. Makanya kan kepala madrasah jangan coba-coba. Anak-anak tani bukan guru, lewale. Kada juga Pak, kita tahu Pak Apunijo iki. Ada pacangan yang kayak itu lah. Bapak Ibu saudara-saudari hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Nah, lahir tadi dibantu, lahir Rasulullah selamat. Lahir dalam keadaan sujud. Ada yang mengatakan baca laknata, ada dalam keadaan sudah bersunat. Ketika lahir itu alam bergetar, alam bergemuruh. Aku jatuh lahir alam ada kan? Mana rumah bergetar, bergemuruh alam. Udah, cuma bisa. Ketiga nah jatuh kada harap pulang kawan. Coba bayangkan. Lahir Rasulullah. 2 hari 3 hari aja Pak disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Limbah ibunya, limbah itu hanya digaduh, dipelihara, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, umur 5 bulan Nabi bisa berjalan. Umur 9 bulan Nabi bisa berpandai. Aku rasanya 5 bulan tuh bisa berjalan. Ada kan yang bisa berjalan pada yang umur 5 bulan? Berarti Nabi kita tuh harat sekali nyali. Mulai belum lahir harat. Kemudian udah yatim piatu dalam usia kandungan 6 bulan, abahnya meninggal dunia. 6 tahun ibunya meninggal dunia. Kemudian 9 bulan diajak mengembala kambing. 12 tahun, bukan 9 bulan, 9 tahun diajak mengembala kambing. 12 tahun diajak berjualan. Rasulullah umur salawi kawin dengan Siti Hadijah. Umur 40 diangkat jadi rasul. Umur 50-an Isra Mi'raj. Umur 63 meninggal. Habis kisahnya. Ada lagi kisahnya yang udah meninggal. Udah bang, coba udah. Syafaat seperti Mbak supaya kita dapat syafaat mereka. Nah, itu adalah Rasulullah. Berdakwah di Makkah 13 tahun, berdakwah di Madinah 10 tahun. Jumlahnya 23 tahun. Karena ada gampang-gampang. Aku yang menangis ketika buka YouTube, Pak, Facebook, Pak, ada yang videonya Ali Jabir. Adakah melihat ya? Aisyah minta doakan lawan suaminya, ya Rasulullah, suamiku doakan aku. Apa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Aisyah? Ya Rabb, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kesalahan Aisyah. Ampunilah dosa kesalahan Aisyah yang disengaja, tidak disengaja, yang besar, yang kecil, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ampuni ya Allah dosa istriku Aisyah. Ini laki udah suah lalu buatkan bini. Mahadang Pak Azwar. Mahadang bini meminta doakan gitu. Orang kada, mau kita berdoa bersamaan kan gitu. Harap Pak berdoa bersamaan dah. Ulun minta maaf sejarah pegawai ini pahit Pak 6 tahun kada jadi pegawai. Tapi ketika berdoa berserkan ke ini, anak dipanggil berdoa bermunajat kepada Allah. Pokoknya habis-habisan dah doa tuh. Jangan ada tulisannya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Apa itu bahasa hadisnya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Usaha terus ikhtiar, tawakal kita kepada Allah.
Nah lalu apa? Didoakan, menangislah Siti Aisyah pada saat itu. Gerung-gerung Siti Aisyah menangis. Ya Aisyah, dalam hati Aisyah ini untungnya aku syukurnya didoakan oleh lakiku kayak itu. Nabi mendoakan, suami Sidin mendoakan, menangis Aisyah. Nabi berkata, Aisyah, kenapa kau menangis? Aku udah mendoakan kau, kau menangis. Jika amurnya jadi aku mendoakan. Aku ay menambahi gitu Pak. Kata yang samuyurannya gitu Pak. Kenapa maka menangis Aisyah? Ya suamiku Muhammad, aku ini terharu, saking terharunya aku, maka menangislah aku, kada tahan lagi aku menahan air mata. Coba doa Rasulullah hebatnya. Ya Allah, ampuni ya Allah doanya Aisyah, apa dosanya Aisyah yang disengaja kada sengaja, besar kecil kelihatan. Coba lihat harapnya, ya Pak. Yang berdoa harap kita tahu dah apabila Nabi kita tuh berdoa, apapun yang terjadi pasti terjadi, insya-Allah kita yakin. Makanya pernah Nabi waktu perang Uhud terbuat dalam parit, terlibat dalam parit, sahabat mengangkat Nabi, sahabat menganggap bahwa Nabi kita tuh mati, padahal Nabi kada mati, Nabi pingsan. Apa jawab sahabat? Rasul minta lawan Tuhan, apapun yang kau minta pasti dikabulkan oleh Tuhan. Cuma Rasulullah kada hendak. Kenapa jawab Rasulullah? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni buhannya tuh ya Allah. Buhannya tuh kada tahu ya Allah. Kayak itu mun kita Pak kepala madrasah amun tabuat dalam parit tunjul urang hendak orang di dalam urang. Begitu kau bermun, awak urang membelas bukan. Belas kada kawak itu membelas. Itu kita beda dengan Rasul. Coba bayangkan. Ini yang terkadang. Nah, limbah itu Aisyah tertawa. Ya Rasulullah, kenapa maka sambian tertawa? Tadi menangis kok tertawa pulang. Saking arainya ulun, saking terharunya ulun, wahai suamiku, tertawa pulang baik. Limbah nangis tertawa pulang saking terharunya. Tadi kan waktu nangis tadi kan terharu, ada ini saking terharunya, saking gembiranya, menangis gembira tertawa Aisyah. Nah, lalu Nabi kita berkata, Aisyah, ketahuilah Aisyah bahwa doa yang kupanjatkan untukmu ini adalah berlaku juga doa untuk umatku di seluruh penjuru dunia. Harapnya kita didoakan oleh Rasulullah juga. Untungnya kita jangan ada imamat hidup tuh. Sudah sukses tuh bilang lalu ditimbuk kada tapi mehirani lagi lawan kawan. Banyak guru-guru sanawiyah yang kada tapi hira-hiranan aku. Lalu tuh dia kayak kada mehirani lah kayak itu, udah kayak pakuleh lah. Kada kalau leh kayak kada melihat benar, emang melihat Pak emang ulihai bukannya. Nah coba bayangkan, untungnya Nabi kita tuh mendoakan lawan kita, hal yang kada tahu-tahu kita. Apalagi Pak kalau kita lima sembahyang subuh tuh ulun balah, ulun insya Allah ulun kada pernah lupa, insya Allah pun ingat terus, ulun berdoa terus yang namanya Allahumma ighfir li ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jibur ummata Muhammad. Yang kada didoa, yang kada tak umpat ke masjid kalanggar tuh tak umpat dua buang itu Pak. Ya Allah ampuni umat Muhammad, ya Allah sayangi umat Muhammad, ya Allah tutupi aib umat Muhammad. Tidak keumpatan berarti kan. Untungnya kita ada orang berdoa kayak itu dilanggar di masjid kan kayak itu. Adanya kada umat sembahyang subuh kenapa? Ini Rasulullah harapnya Aisyah, doa yang kupanjatkan tadi untukmu berlaku juga untuk umatku seluruhnya. Untungnya kita Pak. Coba bayangkan kita bersyukur kita Pak. Didoakan oleh Nabi kita. Yang harap lagi adalah Rasulullah pernah menyangka kita nih bertanya lawan sahabat, ketahuilah sahabat, orang ikam adakah yang tahu nih? Aku nyambat. Orang yang paling mulia di sisi Allah sahabat siapa? Orang bertakon lan bohonmo siapa? Jawabannya sahabat menjawab yang paling mulia Nabi Muhammad, yang paling mulia itu adalah para malaikat Allah. Lalu apa jalan Nabi? Senyum Nabi. Nggih ya Nabi. Malaikat itu adalah orang yang selalu gawiannya baik, beribadah, bertasbih, kadang yang lain-lain. Tapi bukan itu maksudku ya Nabi. Kemudian apa? Kalau begitu, kalau malaikat lain jadi sahabat berarti
yang mulia di sisi Allah itu adalah para nabi dan rasulnya. Lalu Nabi Pak tersenyum pulang. Hiih ya nabi dan rasul itu menyampaikan risalah kepada umat-umatnya. Dada tuh yang dengan ada baik nabi dan rasul itu baik berataan. Nah, tapi jar nabi bukan itu yang kumaksud. Nah, kalau begitu jar sahabat, malaikat lain, nabi dan rasul lain, siapa gerak? Nah, kayak itu. Lalu Rasulullah menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, orang yang tidak pernah bertatap muka dengan aku, orang yang tidak pernah duduk satatai sabengku lawan aku, tapi inya rindu lawan aku, inya cinta lawan aku, inya sayang lawan aku. Itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangkan termasuk kita hari ini. Ini kadang Rasulullah tuh kayak paling bajanggot kasidin, kayak paling gagah kasidin. Jangan kita mencari, kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa Rasulullah, Nabi kita Muhammad, orangnya paling harap dah. Kada ada lagi yang harap pada Nabi kita. Coba dah. Untuk kita mau ucapkan salawat. Karena apa? Yang namanya neraka itu ulun sering mengatakan memang ada umat Muhammad. Jadi kita kada tahu nih, mudah-mudahan kita kada ada tempat di situ yang kepala sanawiyah, gurunya, muridnya, keluarganya. Pokoknya ada bertaan kada ada yang masuk neraka. Tapi kada kawa dipungkiri, neraka itu memang ada isinya, ada penghuninya. Siapa yang menghuni? Orang-orang kita nih termasuk umat Muhammad yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Bayudi. Ingatkanlah adik dari Swan, adik sekalian, anak-anakku sekalian, jangan bayudi, kada ada untungnya, sugihnya satu mat hijab, itu habis. Tak jual tanah perumahan, tak jual rumah, itu gara-gara orang bayudi. Mulai bahari dah itu rumusnya. Kada ada orang bayudi itu sugih, tidak. Satu mat aja sugihnya, tapi nah, kalau itu dilakukan, inilah umat Muhammad yang akan menempati yang namanya neraka. Dia berteriak dalam neraka, ya Hanan, ya Manan, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, 1000 tahun, sampai habis 1000 tahun, terlawasnya bayangkan. Siapa yang mengangkat, siapa yang menyelamatkan? Tiada lain, tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita untungnya muliakan hari kelahirannya, perbanyak mengucapkan salawatnya. Nah, tadi Rasulullah di akhir lawan sahabat, ketahuilah bahwasanya aku kada minta apa-apa daripada umatku, tapi yang ku minta daripada umatku itu adalah aksiru salata alayya. Harapnya Rasulullah berjuang melawan kita, cuma Rasulullah kada minta apa-apa lawan kita, tapi yang diminta Rasulullah adalah aksiru salata alayya. Rasulullah kada minta mobil, kada minta sepeda motor, kada minta sawah, tapi yang diminta aksiru salata. Karena apa ya Rasulullah? Karena itu adalah merupakan penyelamat bagi umatku. Kenapa Rasulullah mengatakan apabila hendak dapat syafaat perbanyaklah salawat kepadanya. Nah, lupai dalam neraka tadi dasar bujur. Banyak umat Muhammad yang masuk neraka, kada kehitungan. Membibinian ada dilanggar haram, seramai alat bang kepada neraka. Banyak bibini yang terempat dalam neraka karena bibini yang ini mudah menularkan aib. Lalakian sedikit, dia jangan cari karena lalakian. Medahkan itu sudah ada garisnya, sudah ada kitabnya. Bibini yang paling banyak jumlahnya masuk dalam neraka. Memprotes bibini. Nah, kalau diprotes itu karena jumlah bibini yang itu sama aja dengan lalakian, cuma mudah sekali mendatangkan aib. Nah, dosa maksudnya mudah sekali berbuat dosa, jadi hati-hati kita. Kita ibu-ibu yakin, cuma anak-anak kita hati-hati. Anak kita jangannya marahnya aja sama orang handap aja mati kada sekubur juga. Ya itu anak kita, itu amanah kita. Menyanyikan amanah dosa besar, takut. Bimbingan sama orang handap begini. Kau yang lain jago terus terang aja, abah di kau, abah penyeramah. Bila kau kelihatan kau sama orang handap, coba kan nggak ada yang melampau di belakang. Nah, ancam-ancamnya itu, kita biarkan kalau pada lelaki yang sama, rambut yang bagus dah hiram mak ini disambrot-sambrot kayak ini warnanya. Aku semalam ke Tanjung melihat lampu hijau di lampu merah. Habangan luas kan, kenapa lakukan rambut? Habang nih. Masya Allah, ini bilang manusia kada mensyukuri nikmat Allah. Coba bayangkan kita. Aku kada
minta apa-apa ajar Nabi kita, tapi aku minta agar umatku tuh aksiru salata alayya, memperbanyak salawat kepadaku, karena keuntungannya ajar Nabi kita inya berhak mendapatkan syafaatku. Ngaku cinta, ngaku rindu, ngaku sayang saya, tapi tidak pernah anunya naik. Jadi dibangkit dalam neraka. Ketika ini singkat kisahnya, yang 1000 tahun tadi dalam neraka dibangkit oleh Rasulullah sujud ke tanah. Begitu, ya Tuhan, ya Rabb, cukup ya Rabb, kau siksa umatku, cukup sudah, jangan lagi, kasihannya inya. Kurang dalam neraka enak, luluh lantak daging-daging dan tulangnya, tulang nak ada lagi, dah, tinggal tulang aja lagi dengan. Apa takutnya? Nah, lalu diangkat oleh Rasulullah, dibayar oleh Rasulullah, digiring oleh Rasulullah ke sungai yang namanya Nahrul Hayat. Dekat pintu surga itu ada sungai Nahrul Hayat. Adakah pas kita melihat yang ada sungai Nahrul Hayat itu ada? Terus melihat leh. Cuma kayak itu ceritanya. Lalu dibawa ke dalam sungai itu, disuruh mandian bertaan. Yang masuk neraka tadi, mandian bertaan, begitu mandian bertaan ampe daging itu ampe sempurna dan bertaan kembali utuh, dah kayak apa? Kayak asal pulang kayak bahasa untungnya, tapi lawas sudah menderita. Coba bayangkan, lawas menderita dalam neraka. Nah, kemudian Rasulullah mengiring umatnya tadi ke dalam surga. Nah, rame di surga nyaman. Al jannatun na'im, itu adalah surga penuh kenikmatan. Apa aja ada di surga tuh, buah-buah yang ada musim ada pak bertaan. Nah, kemudian apalagi kalau neraka kan panas saja. Cuma yang jadi masalah tuh dalam surga tuh bukannya baciri. Nah, dari sini tulisannya apa cirinya? Cirinya adalah orang-orang yang diselamatkan Ar-Rahman daripada siksa api neraka. Kada kawala luas sabuh ni. Wah, ini cuma di lawas kada ka surga mana berdiam, sangkutnya di mana? Sangkut terus wanahan. Kurang udah terdahulu buahnya dalam surga nyaman, buahnya makan ciwadak, makan mangga, anggur, napa-napahan. Rambut di surga tuh kita nih umur 30 sampai 40 aja, kada dekat behubannya lagi. Makanan kada mau lapar, kada mau tabihira lagi, hilang kono bah. Behira kada mau, tuha kada mau di surga nyaman. Mana kau berdiam lawasnya? Bukan mau berdiam, tahu pada tulisan nah, orang-orang yang dibebaskan dari Ar-Rahman daripada siksa api neraka. Coba bayangkan. Ketahuan baciri, no abuhannya mau urahkan, jangan ini jangan sok marahkan, makanya jago halam jangan bajudi, makanya halam jangan bagina, makanya jago jangan korupsi, udah kepada jangan kada masih. Pas masuk neraka, coba lihat siapa yang menolong, siapa yang membangkit. Nah, kenapa makanya kami sopan, sedikit lagi lah, yang nak mampir pada dulu. Nah, kemudian apa? Nabi Muhammad munajat dengan Allah, hilangakan nih curitan di dahi ini supaya bukannya kadang mengulut-ulut kami lagi, kami sopan. Sedang juga sedangkan awak orang merah apa ciri mak itu untung juga ditulungi sudah. Udah ditulungi, orang kadang inamat lagi. Kita bisa aja lagi itu menolongi orang, ya orang kadang inamat lagi lawan kita. Turancaknya kayak baik. Udah kada tahu juga balas budi lagi gitu. Malahan bisa menyakiti lagi sama. Itu yang terkadang berlaku hari ini pada kita. Sakit benar. Nah, lalu Nabi kita Muhammad bapadahlan Allah Ta'ala, ya Allah hapuskan ya Allah tulisan di dahi untuk umatku, untuk hapusin tulisannya supaya kada bertulisan lagi. Nah, supaya kada nyaman buhannya ada luasa di surga. Ampe buhannya mahulul. Aku aja sekolah 5 tahun pada yang di Banjar. Kalau tibuhannya terus bahasa keluar. Aku nak lampar sana juga kekawanan. Rasulullah ingat, Rasulullah man kafa gadabahu kafallahu azabahu. Siapa yang dapat menahan marahnya, aku menahan siksanya. Siapa hendak surga, siapa hendak surga, la ta'dab wala kal jannah. Kada marah baginya surga. Kan aku berendah jadi mati kon dohol buhannya. Kau jago jaga aja. Belum nak tutup-tutupnya ada. Aku jago di Tanjung tuh bupatinya kurang keluar halang. Kepala kemenaknya orang keluar, kepala dinas pendidikannya orang keluar, pekerjaan umumnya orang keluar habis. Hendak ada tahun depan jadi aku harapnya aja kunjungan keluar. Orang ini belajar bahasa Arab, kepada kan Karman bahasa Arab itu kalau bahasa Arab ada namanya isim alam kada kawan diubah. Bilanya panjang kayak hintalo menjamkan hintalo itu orang keluar, kada kawan diubah jadi orang kandengan. Ada kawan diubah orang Banjar kayak Pak Aratnya mau ubah.
bisa mau ubahnya itu. Aku seadanya. Yang penting jatuh Allah memberkahi dan meridai, kan kayak itu. Nah, jadi Pak, kita syafaat Rasulullah ini perlu benar. Yang penting Rasulullah itu menganggap kita umatnya, kita dasar bujur umatnya Rasulullah. Kita terkadang menganggap Rasulullah itu Nabi kita, tapi Nabi kita Muhammad itu kadang menganggap kita sebagai umatnya. Kadang kau juga Pak, harus kayak itu. Tapi kadang mungkin Rasulullah itu kadang menganggap kita sebagai umatnya. Nah, kayak itu. Jadi limbah dicurit, dihapus oleh Allah tadi Pak. Wah, leluasa inya. Lawan kadang main namatnya hanya datang dari nama kuasa di surga. Jadi mau pendetangnya dengan berkuasa lah. Sekahendak di surga kan. Hanya pendatang, kadang main lemat. Nah, penuh nyaman Pak, penuh dengan kenikmatan. Nah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kiranya hanya itu yang dapat ulun sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan berkah dari Allah, umur kita dipanjangkan, badan disehatkan, rezeki diluaskan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, tutur kata sikap perbuatan kalau ada salah. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.